penolakan, Mbak, ataupun bertepuk sebelah tangan, nah itu cukup sayang pernah. Oh. Pokoknya jangan dong ya. Karena tidak menutup kemungkinan ya, lawan transaksi itu dalam tanda kutip nakal. Penyebab ditolaknya tuh apa gitu ya. Oh, Introspeksi ya Mas Riko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Riko Satria dari KPP Wajib Pajak Besar 1. Nah, kali ini saya ditemani seorang narasumber yang cantik sekali pada kali ini. Selamat pagi Mas Riko. Selamat pagi Mbak Itin. Apa kabarnya Mbak Itin? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Riko, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah, sedang sibuk apa nih sekarang Mbak Itin? Seperti biasa Mas Riko, kesibukan kita adalah memproses permohonan dari kawan pajak semua ya. Ya. Segunung Mas Riko di meja saya. Iya. Tapi Mbak Itin tetap semangat kan ya? Alhamdulillah, tentunya harus tetap semangat ya demi pelayanan terbaik buat kawan pajak semuanya. Nah, pada kali ini apa sih Mbak yang ingin kita sampaikan atau kita diskusikan? Kita bahas ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengembalian pendahuluan, khususnya adalah pasal 17C. Jadi tagline kita kali ini adalah, jadi bebek patuh, siapa takut? Nah, untuk pengembalian pendahuluan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya Mbak Itin ya. Tapi mungkin kawan pajak ada yang masih bingung ataupun ragu atau malah tidak tahu sama sekali. Betul. Apa sih Mbak pengembalian pendahuluan itu? Nah, jadi sebelum jauh ke pengembalian pendahuluan, boleh saya bahas masalah restitusi dulu ya Mas Riko ya. Jadi pengembalian pendahuluan itu adalah salah satu prosedur restitusi, Mas Riko. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah salah satu cara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Nah, jadi status SPT wajib pajak itu kan bisa saja lebih bayar ya Mas Riko ya? Ya, benar sekali. Jadi ketika lebih bayar itu bisa dikembalikan melalui apa sih gitu kan? Nah, salah satunya restitusi itu. Betul. Nah, selama ini kan yang kita tahu itu pengembalian kelebihan tersebut itu kan diperiksa dulu nih. Ya. Nah, baru deh nanti kawan pajak mendapatkan kelebihan pembayaran tersebut. Nah, jadi tapi sebelum jauh ke sana, kita cerita dulu nih Mas Riko, kenapa bisa lebih bayar? Nah, jadi kita karena tema kita hari ini adalah 17C, yaitu PPN. Yeah. Jadi saya akan lebih membahas ke PPN nih Mas Riko ya. Jadi SPT masa PPN itu bisa berstatus lebih bayar itu karena pajak masukan dari kawan pajak semua itu lebih besar daripada pajak keluarannya. Jadi di kondisi tersebut kawan pajak ada kelebihan pembayaran. Nah, secara umum itu bisa dikompensasikan Mas Riko ke masa pajak berikutnya. Nah, nanti setelah di akhir tahun itu baru bisa direstitusi, dikembalikan. Itu pun melalui prosedur pemeriksaan yang jangka waktunya lumayan lama ya Mas Riko ya. Seperti itu. Jadi seperti itu Mas Riko, gambar secara umumnya ya. Jadi yang pertama terjadinya lebih bayar itu bisa oleh PM yang lebih besar daripada PK-nya. Betul. Nah, di mana mengakibatkan lebih bayar, mengakibatkan pemeriksaan yang akan memakan waktu yang cukup lama. Betul. Seperti itu ya. Nah, artinya pengembalian pendahuluan ini lebih seperti sebuah insentif ya Mbak Itin ya, yang dapat membantu cash flow untuk kawan pajak semuanya. Karena tadi mungkin belum kita singgung ya, tadi kita baru sampai di prosedur secara umum. Nah, kalau untuk pengembalian pendahuluan ini, itu berbeda dengan yang prosedur umum tadi Mas Riko. Baik. Jadi pengembalian pendahuluan ini jangka waktunya relatif lebih cepat, lebih singkat, seperti itu. Betul. Baik Mbak Itin. Nah, bedanya pengembalian pendahuluan itu dengan restitusi yang prosedur biasa tadi itu apa sih? Apa saja bedanya? Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas mengenai jangka waktunya ya. Kalau yang biasa tadi 12 bulan. Yang pengembalian pendahuluan ini
hanya 1 bulan. Oh, jauh sekali ya? Itu perbedaan yang cukup mendasar ya, Iya, salah iya. satunya. Yang berikutnya adalah yang proses nih siapa gitu kan. Kalau yang prosedur biasa itu yang memproses adalah pemeriksa pajak. Oke. Kalau pengembalian pendahuluan itu yang memproses adalah penyuluh. Oh, Iya, jadi memang itu sudah dari berbeda sisi ya, baik jangka waktu maupun yang petugas. memproses. Oh, Iya, oke. itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah perbedaan di produk hukum yang dihasilkan, Mas Riko. Oke. Kalau prosedur biasa, produk hukumnya berupa SKPLB. SKPLB. Kalau pengembalian pendahuluan adalah SKPPKP. Oh. Mungkin itu aja ya ininya ya, yang kita bahas. Sementara kita tahan dulu berarti. Kita tunda dulu ke berikutnya dulu, Mas Ya, Riko. oke. Nah, selanjutnya pastinya tidak semua kawan pajak nih yang bisa mengajukan pengembalian pendahuluan itu. Nah, apa sih Mbak syarat-syarat dan ketentuan ataupun caranya sih kalau kawan pajak ingin mengajukan pengembalian pendahuluan itu? Oke, baik. Ya tentu saja Mas Riko ya, tidak semua kawan pajak bisa memanfaatkan pengembalian pendahuluan ini. Karena kan ini khususnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pasal 17C. Jadi itu ada kriteria tertentu, Mas Riko. Oke, kriteria tertentu. Betul. Jadi seperti kita bahas di awal tadi ada 3 ya. 17C itu kriteria tertentu. 17D itu persyaratan tertentu. Betul. 94C itu adalah WP risiko rendah. Betul. Nah, untuk yang pasal 17C ini ada persyaratan tertentunya, Mas Riko. Bukan persyaratan ya, kriteria. Kriteria tertentu ya. Ya. Apa sih yang menjadi kriteria tertentu itu? Apa sih syarat-syaratnya coba? Jadi kriterianya ya Mas Riko ya, kita akan kupas satu persatu ya, ini lumayan panjang. Jadi yang pertama adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Iya, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jadi kalau dulu mungkin kita lebih mengenal 17C ini dengan WP patuh. Oh iya. Kalau Mas Riko ingat, iya, dahulu kan suka ada penetapan WP patuh gitu ya. Nah, makanya tagline kita kesempatan kali ini adalah itu tadi ya. Jadi WP patuh, siapa takut. Nah, jadi ini memang kita berikan kepada WP-WP yang tepat waktu dalam melaporkan SPT-nya. Betul. Lalu yang kedua nih ada lagi Mas Riko. Itu tidak mempunyai tunggakan pajak. Oke, zero tunggakan ya artinya ya. Iya, namun ada pengecualiannya Mas Riko. Ada tunggakan boleh, tapi telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Iya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, syaratnya adalah laporan keuangannya itu harus diaudit oleh KAP atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan opini WTP. Oh, harus WTP? Iya, harus WTP. Kalau WDP nggak boleh. Jadi minimal WTP selama 3 tahun berturut-turut. Oke. Nah, yang terakhir adalah tidak pernah dipidana di bidang perpajakan ya selama 5 tahun terakhir. Oh, jadi memang tidak ada syaratnya. Hal ini hanya untuk kawan pajak yang memang benar-benar patuh artinya ya. Betul. Nah, selain harus tepat waktu dalam pelaporan, baik masa maupun tahunan, misalnya keterlambatan 1 masa saja, apakah masih diizinkan atau seperti apa? Nah, itu Mas Riko. Jadi kita untuk pelaporan ini ada ketentuannya. Jadi yang pertama tadi menyampaikan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan tadi 3 tahun pajak sebelumnya ya, sebelum mengajukan. Misal 2023 mengajukan, berarti SPT tahunan 2020, 21 sama 22. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah telah menyampaikan SPT masa Januari sampai November. Hanya November? Tahun sebelum penetapan WP kriteria tertentu ini. Misal 2023, berarti SPT masa Januari sampai November 2022. Seperti itu Mas Riko. Nah, tentang keterlambatan tadi nih, ada yang menarik Mas Riko. Jadi, tidak harus seluruhnya itu tepat waktu ya. Nah, ini ada pengecualian juga. Gitu Mas Riko. Contohnya seperti apa, Mbak? Jadi yang penting tidak lebih dari 3 masa pajak berturut-turut yang terlambat. Tidak lebih dari 3 masa pajak berturut-turut dalam satu tahun pajak tersebut. Januari, Februari, Maret, udah nggak boleh tuh, udah boleh. Udah out itu ya artinya ya. Tapi kalau misal Januari, Maret,
atau Mei gitu kan, Oke. berarti kan nggak berturut-turut ya, itu masih boleh. Seperti itu ya. Jadi tidak harus tepat waktu semuanya, Mbak ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Mbak, apabila kawan pajak ingin mengajukan nih, nah kemana sih harus kemana Ini mengajukannya? mengajukan untuk ditetapkan ya Iya, sebagai PKP kriteria tertentu betul. maksudnya ya tentunya. Jadi kawan pajak dapat mengajukan ke KPP tempat kawan pajak semua terdaftar dengan menggunakan formulir yang ada di PMK 209. Oke. Jadi di situ ada lampirannya Mas Riko. Sudah ada template-nya. Template-nya. Jadi suratnya itu sudah ada template-nya, tinggal diisi dan dilampiri dengan syarat-syarat yang ditentukan. Oh, yang tadi itu ya. Iya, kalau kita sudah bahas tadi, syaratnya adalah bukti pelaporan dengan SPT-nya ya, dan laporan keuangan. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini semakin menarik nih kawan pajak. Setelah mengajukan, apabila ingin mengajukan tadi, jangka waktunya kapan saja sih Mbak? Boleh mengajukan seperti itu. Oh, maksudnya bisa diajukan kapan Iya, gitu ya? Betul. Jadi kawan pajak semua itu tidak bisa anytime mengajukan ya. Karena kalau misal ingin ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu di tahun 2023, berarti kawan pajak harus submit surat permohonannya paling lambat itu 10 Januari. 10 Januari di 2023. Betul, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kalau seperti itu Mbak, setelah mengajukan, kapan sih kawan pajak akan menerima? Apakah ditolak ataupun malah dikabulkan seperti itu hasilnya? Oke, jadi dari pengajuan tadi, misal diajukan tanggal 10 Januari, kawan pajak akan mendapatkan keputusannya 1 bulan ya dari pengajuan tersebut. Iya, misal 10 Januari berarti paling lambat 9 Februari. Kawan pajak sudah mendapatkan keputusannya, baik itu diterima atau ditolak. Ini kalau bicara penolakan, Mbak, ataupun bertepuk sebelah tangan, nah itu cukup sayang pernah. Pokoknya jangan dong ya. Nah, sakit apabila memang sudah terjadi penolakan, apakah boleh mengajukan lagi seperti itu? Boleh diajukan lagi di tahun masih berikutnya. Ada kesempatan ya? Iya. Di tahun berikutnya. Iya, mungkin dengan memperbaiki apa, penyebab ditolaknya tuh apa gitu ya. Introspeksi ya, Mas Riko ya. Jadi misal, saya ternyata SPT-nya nggak tepat waktu. Ya berarti nanti selama tahun 2023 itu ya diperbaiki lagi. Pelaporannya. Tapi tetap di satu bulan ya, Mbak ya, selama itu ya. 1 bulan. Kita memang butuh waktu lebih lama ya Mas Riko ya, untuk meneliti apakah wajib pajak itu berhak mendapatkan kriteria tertentu ini. Tertentu tadi ya, apakah berhak memang untuk dikabulkan ya. Nah, apabila kawan pajak sudah ditetapkan menjadi wajib pajak kriteria tertentu, maka mulai masa apa sih Mbak boleh mengajukan nih pengembalian pendahuluannya? Oke, jadi tadi kan paling lambat 9 Februari ya. Betul, dari cerita Februari. Awal kita tadi ya, 9 Februari terbit cap-nya. Itu artinya SPT PPN masa Januari kan belum jatuh tempo ya. Belum jatuh tempo pelaporan. Jatuh temponya masih di akhir Februari. Betul. Nah, itu untuk masa Januari itu sudah mulai boleh dimanfaatkan. Iya, jadi di SPT-nya di checklist dengan prosedur pengembalian pendahuluan. Seperti itu. Gitu. Kalau terlewatkan dalam menceklis, apakah otomatis dianggap permohonan atau memang tidak diakui seperti Baiknya itu? Jangan terlewat ya Mas Riko, itu harus diceklis. Karena kalau tidak checklist artinya wajib pajak tidak mengajukan permohonan. Jadi checklist di SPT itu seperti mengajukan permohonan, seperti surat gitu ya. Namun dianggap ini melalui SPT, betul. Seperti itu Mbak ya. Nah, ketika setelah diajukan, prosedurnya apa saja sih Mbak? Karena tadi kan di awal Mbak Itin menyampaikan bahwa untuk yang pengembalian pendahuluan ini akan diteliti. Apa saja sih yang akan diteliti? Oke, jadi setelah SPT masuk ya Mas Riko ya. Tadi kan SPT masuk, lalu kita teliti. Nah, penelitiannya itu ada 2 Mas Riko. Jadi kawan pajak semua mungkin ada yang belum tahu ya. Ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penelitian formal, yaitu meneliti penelitian formal dan penelitian material. Jadi saya jelaskan yang pertama dulu ya. Penelitian formal itu yang pertama kita lihat adalah
cap-nya. Jadi cap-nya masih berlaku nggak gitu. Jadi karena cap ini bisa jadi dicabut ketika kawan pajak ada keterlambatan atau apa gitu pelaporan, nanti akan kita cabut di tengah tahun, di anytime bisa. Betul, tidak bisa lagi mengajukan. Nah, penelitian formil yang kedua itu adalah kita cek apakah sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau tidak. Bukper ya. Bukper terbuka tapi ya. Kalau tertutup kan kita juga nggak tahu ya. Lalu sedang dilakukan tindakan penyidikan atau tidak. Nah, itu juga tidak boleh ketika itu ada. Jadi gugur Mas Riko. Kita tidak lanjutkan ke berikutnya. Nah, lalu masih ada nih Mas Riko nih. Kita cek lagi nih pelaporannya. Kalau yang baru mengajukan cap tadi kan memang kita hanya cek berarti kan Desember sama Januari ya. Karena yang November sudah diteliti pada saat menerbitkan cap tadi. Kalau khusus untuk penelitian SPT Januari ini, kita hanya cek yang belum kita cek saja, yang masa Desember sama Januari tadi. Nah, mungkin kalau untuk yang punya cap-nya sudah lama, itu kita harus cek masa-masa sebelum diajukan itu. Iya. Jadi itu tidak boleh ada yang terlambat berturut-turut 2 masa pajak. 2 masa pajak tidak boleh terlambat. Lalu juga tidak boleh, kalau diakumulasi nih ya, dalam 1 tahun, itu maksimal 3 masa pajak yang terlambat. Maksimal 3 masa pajak. Itu pun dalam akumulasi 1 tahun pajak ya. Itu pun tidak boleh berturut-turut. Artinya jumlahnya boleh 3, tapi tidak boleh berturut-turut. Seperti itu. Dan yang terakhir, penilaian formilnya adalah tidak terlambat menyampaikan SPT tahunan. Tuh. Nah, itu secara formalnya ya. Nah, lalu secara materialnya ini ada 2. Kita bahas tentang PPN ya hari ini. Nah, tentang PPN. Jadi, untuk PPN ini yang pertama kita teliti adalah kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Jadi SPT-nya kan kita lihat dulu ya. Ini PK-nya berapa? PM-nya berapa, PPN yang di-store sendiri berapa, kita hitung apakah betul LB-nya sejumlah itu, seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau sekarang itu sudah kecil ya maksudnya kesalahan itu ya. Karena seperti kita ketahui Mbak, udah pre-populated ya. Betul, jadi udah otomatis ya. Jadi selama saya proses permohonan ini juga belum pernah sih ada yang salah di proses penelitian ini. Nah, kalau untuk yang kedua yaitu adalah penelitian tentang pajak masukan yang dikreditkan kawan pajak. Jadi kan tadi kan kita sudah cerita di awal bahwa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga mengakibatkan lebih bayar. Nah, si pajak masukan ini kan berarti penyebab lebih bayar kan? Nah, itu harus kita cek Mas Riko. Jadi tidak semuanya kita berikan ya kawan pajak. Misal nih kawan pajak mengkreditkan PM-nya 100 miliar. Lalu PK-nya itu 50 miliar. Berarti kan lebih bayar 50 nih. Itu nggak otomatis kita kasih 50 Mas Riko. Jadi kita harus teliti. Atas PM-nya yang dilaporkan. Betul. Jadi kita penelitian sederhana saja. Kita cross check dengan lawan transaksi. Apakah lawan transaksi kita ini sudah melaporkan atau belum si PM tersebut? Karena tidak menutup kemungkinan ya lawan transaksi itu dalam tanda kutip nakal. Jadi tidak lapor tepat waktu. Nah, itu. Jadi kadang kendala sebagai WP patuh itu kitanya patuh, lawan transaksi kita. Jadi seenaknya gitu ya. Seharusnya ya. Jadi sebaiknya kalau kita berstatus sebagai WP patuh, kawan pajak semua berstatus sebagai WP patuh, baiknya juga merangkul si lawan transaksinya supaya patuh juga gitu dalam pelaporan SPT. Karena akan berakibat berdampak ya kepada kita ya. Karena nanti jadi kita koreksi ya kalau belum lapor. Seperti itu. Nah, terakhir nih Mbak Etin, atas koreksi PM tadi, bolehkah dimintakan kembali apabila lawan ternyata sudah melaporkan di bulan-bulan berikutnya? Jadi sesuai ketentuan di PMK 39 yang terakhir itu sudah diubah dengan PMK 209, itu koreksi tersebut itu boleh dimintakan kembali Mas Riko. Karena kan ya bisa jadi lawan transaksinya memang terlambat melaporkan. Jadi kawan pajak semua boleh mengajukan
atas koreksi tadi Mm-mm. dengan surat tersendiri. Oke. Ada juga formnya Mas Riko di PMK. Terpisah ya artinya. ya. Bukan Oke. melalui SPT, Iya. tapi melalui surat tersendiri. Nah. Surat tadi ada formatnya, Mm-mm. nggak ngarang sendiri ya Mas Riko ya. Iya, iya. Ada semua formatnya ada di PMK. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa kawan pajak mengajukan permohonan untuk diteliti ulang gitu Iya, ya, si atas PM yang dikoreksi tadi. Oke. Jadi PM yang selisih tadi pun tetap bisa menjadi haknya kawan pajak Betul. untuk dimintakan kembali ya. Oke, luar biasa sekali Mbak Etin penjelasannya. Semoga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dan kawan pajak. Untuk episode berikutnya, kita akan membahas mengenai wajib pajak bersyarat tertentu dan PKP beresiko rendah. Terima kasih Mbak Etin, terima kasih kawan pajak telah menyaksikan podcast KPP Wajib Pajak Besar 1. Kami undur diri. Saya Riko Satria. Dan saya Etin Supriyatin. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.